الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Masyarul muslimin rahimakumullah. Salah satu agenda penting di dalam amalia Ramadan kita di antaranya adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran, membaca Al-Quran atau tilawat Al-Quran itu adalah menjadi bagian terpenting, karena itu Ramadan sering diistilahkan dengan Syahrul Quran. Bahwa Al-Quranul Karim bagi kita terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini adalah Al-Quran yang senantiasa kita baca. Sekali-sekali kita mencoba untuk merenungkan makna, sehingga amat penting di setiap sela-sela waktu kita senantiasa menyibukkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW dikatakan Iqra'ul Quran, bacalah, dibaca itu Al-Quran, jangan didiamkan, jangan tersimpan di lemari, di atas meja saja. Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan mendatangi kalian sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat li ashabi, bagi mereka yang dianggap sebagai sahabatnya. Kita memperhatikan bahwa diksi yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu diksi sahabat, bukan diksi sodik, teman, tetapi sahabat. Pasti juga kita sudah paham apa bedanya teman dan sahabat. Teman itu ya tidak permanen, teman pimpong, teman perjalanan, teman nongkrong, teman happy gitu. Teman, dia tidak permanen. Tetapi kalau sahabat, dia senantiasa menyertainya dalam keadaan suka dan duka, ramai atau sepi, dia setia. Karena itu pasangan suami istri itu lebih pas diistilahkan sebagai sahabat hidup dibandingkan dengan istilah teman hidup. Ibu-ibu lebih sering dibilang teman hidup apa sahabat hidup? Apa bu? Teman hidup. Hati-hati. Kalau dibilang teman hidup ya mungkin cari teman yang lain lagi. Ya, kalau sahabat itu sifatnya setia dan permanen. Dia hadir bersama dalam keadaan suka dan duka. Itu sahabat. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menggunakan diksi ini adalah sebagai diksi sahabat. Sahibul Quran. Dalam hadis lain dikatakan yuqalu li sahibil Quran. Ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang bagaimana tempatnya, tempatnya orang-orang di surga nanti. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakanlah kepada para sahabat-sahabat Quran. Sahabat. Ya. Iqra wartaqi. Surga itu dinaiki dengan anak tangga. Jangan takut yang lututnya rada ribet itu nanti ketika menaiki surga itu tidak ada lagi sakit dengkul, sakit betis gitu.
Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat-sahabatnya Quran, Iqra wartaqi, naikilah tangga-tangga surga itu dengan bacaan-bacaanmu, bacaan Qur'annya maksudnya. Warattil kama yurattil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Nah, tartil, warattilil Qur'an tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Membaca tartil itu adalah membaca dengan memenuhi hukum-hukum, memenuhi hak-hak daripada huruf-huruf itu. Haknya terpenuhi. Keluar di pangkal tenggorokan, keluar di ujung lidah, keluar, itu semua terpenuhi hak-haknya. Karena itu dipenuhi dengan hukum-hukum tajwidnya. Karena itu kita semua itu berharap agar semua di antara kita mencoba untuk senantiasa memperbaiki bacaan kita agar supaya status bacaan kita itu naik, bukan hanya sekedar membaca, tetapi dia menjadi bacaan yang tartil. Alhamdulillah Ustadz Maksum begitu setia, sakit-sakit pun masih dijabanin teman-teman ya mau memperbaiki bacaan Quran. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ada warattil kama turattal fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhirih taqra'uhu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tempat kamu di surga itu sambil itu naik jalan, naik tangga, ya fa inna manzilataka inda akhirih taqra'uhu. Tempat kamu di surga itu ada terletak pada bacaanmu yang terakhir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah karakteristik Al-Qur'an ketika kita menjadikannya sebagai sahabat. Semua orang ketika itu ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Tapi Al-Quran itu juga tahu bahwa siapa yang dia dijadikan sebagai sahabat di dunia dan siapa yang tidak. Banyak orang yang ngaku-ngaku Quran itu sahabat saya. Kata kamu bukan sahabat. Kamu baca saya pas lagi sekali doang, setahun sekali doang kamu baca, selebihnya kamu tidak menjadikan sahabat. Dan karakteristik sahabat itu adalah kebersamaan yang setia dalam suka dan duka, dalam keadaan ramai maupun sepi. Dia senantiasa menjadi teman. Karena itu sahabat itu ada levelnya lebih tinggi dibandingkan sekedar teman. Teman itu ketika dia itu ada orang yang lagi naik daun banyak duit, itu semua ngaku teman. Oh, lagi nyaleknya dapat, wah itu teman saya, begitu dia nyalek lagi nggak dapat lagi, dia bukan teman saya lagi. Begitu karakteristik manusia. Teman itu dia ketika ada suatu kepentingan terhadap hal itu, kan teman bisnis. Dia menjadi teman ketika dia berbisnis. Teman main pingpong, dia main pingpong, dia teman. Kalau main pingpong bukan teman. Nah, Al-Quran itu adalah dia menentukan sendiri siapa yang dianggap sebagai sahabatnya di akhirat nanti. Karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Maka insya Allah ketika Al-Quran itu kita jadikan sebagai sahabat kita, maka di akhirat nanti Al-Quran juga akan mengklaim diri kita sebagai sahabatnya. Itu saja yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.